Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan implementasi proses bisnis dengan analisis SWOT pada KP Libong KP. Adapun kelompok kami, ya silakan memperkenalkan diri dari kelompok 4. Saya Maria Angelina Jajul dengan NIM 11230321. Saya Aini Novianti dengan NIM 11230437. Dan saya sendiri Imamuddin dengan NIM 11230376. Saya Andreas Valen Saputra dengan NIM 11230383. Ya, itu anggota dari kelompok 4. Oke, kita langsung aja ke pembahasan mulai dari latar belakang ya. Jadi di KP Libong ini memiliki menghadapi tantangan di era industri 4 akibat dari operasional manual yang kurang efektif ya, yang kurang efisien dalam pemasaran, pembayaran, dan pelaporan, terutama di tengah persaingan yang ketat. Namun, KP ini memiliki filosofi yang unik, yaitu dari Forest untuk Indonesia. Artinya, KP ini memiliki keuntungan yang diferensial, berbeda dari yang lain, melalui kualitas produk dan nilai budaya khas Floresnya. Akan tetapi, tanpa transformasi digital, tetap memiliki resiko ketertinggalan dari kompetitor yang sudah mengadopsi teknologi yang lebih mumpuni, akan teknologi digitalisasi. Jadi, digitalisasi dalam proses bisnis seperti pemasaran online, pembayaran, kemudian otomatisasi pelaporan, ini menjadi solusi yang strategis. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi operasional, kemudian meningkatkan percepatan layanan dan mengurangi tingkat kesalahan. Pemasaran digital juga bisa membuka peluang pasar yang lebih luas. Jadi dengan pemasaran digital bisa membuka peluang pasar yang lebih luas. Nah, transformasi digital ini tak hanya membantu KP mampu bertahan, tetapi juga berkembang dan menawarkan pelayanan kepada pelanggan yang lebih modern dan lebih kompetitif. Itu untuk latar belakang. Kemudian untuk tujuan penelitian kami, jadi kami menganalisis proses bisnis yang berjalan di Libong KP melalui pendekatan SWOT guna mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh KP Libong itu. Kemudian yang kedua, memberi solusi transformasi digital pada sistem pemasaran, pembayaran, dan pelaporan yang ada di KP Libong agar bisa lebih akurat, efisien, dan selaras dengan perkembangan teknologi saat ini. Kemudian yang ketiga, kami memberi rekomendasi strategis pengembangan bisnis berdasarkan hasil analisis SWOT kami untuk meningkatkan daya saing berkelanjutan dalam operasional di Libong KP. Itu untuk tujuan penelitian kami. Kemudian untuk manfaat penelitian, jadi kita membantu Libong KP dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman melalui analisis SWOT yang kami gunakan, sehingga strategi bisnis bisa lebih terarah dan lebih efektif lagi. Kemudian yang kedua, manfaatnya itu untuk menghasilkan solusi digitalisasi untuk proses bisnis seperti pemasaran, pembayaran, pelaporan, dan lebih efektif dan lebih terintegrasi, membuat sistem pembayaran, pemasaran, dan pelaporan lebih efisien karena terintegrasi. Nah, yang ketiga, mendukung manajemen Libong HP dalam meningkatkan daya saing, sehingga memberikan pelayanan pelanggan yang lebih baik dengan berbasis teknologi. Kemudian yang keempat, memberikan referensi bagi peneliti lain dan pelaku bisnis lainnya tentang implementasi transformasi digital ini ya, melalui analisis SWOT, khususnya di bidang kuliner. Nah, oke, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ayu. Silakan Saudara Ayu.
Ruang lingkup pada penelitian di Cafe Libong Coffee ini yaitu pengembangan sistem berbasis website untuk Libong Coffee mencakup fitur pemesanan online, integrasi pembayaran digital, manajemen menu dan stok, pembuatan laporan otomatis, serta dukungan digital marketing. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempermudah transaksi pelanggan, dan mendukung pengelolaan bisnis yang lebih modern dan terintegrasi. Next. Berikut adalah profil singkat dari perusahaan tersebut. Libong Coffee didirikan sebagai usaha lokal yang mengutamakan kualitas kopi khas daerah dengan tujuan memperkenalkan cita rasa unik kopi Nusantara ke pasar yang lebih luas. Berawal dari bisnis kecil, perusahaan ini terus berkembang berkat dedikasi terhadap keaslian rasa, inovasi produk, dan komitmen untuk mendukung petani kopi lokal. Kini Libong Coffee dikenal sebagai salah satu penyedia kopi berkualitas dengan visi menjadi pelopor kopi lokal yang menduniai. Untuk struktur organisasinya yaitu ada owner, koki, waiter, dan kasir. Untuk bagian owner yaitu sebagai pengawas utama dan manajer operasional. Koki sebagai bertanggung jawab atas produksi makanan atau minuman, waiter melayani pelanggan dan mencatat pesanan, dan kasir yaitu bertugas mengelola transaksi dan laporan penjualan. Next. Untuk prosedur sistem berjalan. Pada prosedur pemesanan makanan dan minuman, yaitu langkah pertama, pelanggan mencari tempat duduk kosong, dan langkah kedua, waiter menghampiri pelanggan, memberikan buku menu, dan mencatat pesanan. Dan langkah ketiga yaitu, waiter memastikan pesanan pelanggan sebelum mencatatnya ke sistem kasir. Langkah keempat, kasir mencatat struk pesanan dan menyerahkan kepada koki. Langkah kelima, koki memasak pesanan dan menyerahkan kepada waiter, yaitu waiter mengantarkan pesanan ke pelanggan sesuai nomor meja. Next. Untuk prosedur pembayaran, yang pertama yaitu pelanggan menuju kasir untuk melakukan pembayaran. Langkah kedua, kasir menghitung total pesanan dan membuat struk pembayaran. Langkah ketiga yaitu kasir mengarsipkan hasil penjualan ke dalam data laporan penjualan untuk diserahkan kepada pemilik kafe. Dan untuk bagian prosedur pembuatan data laporan yaitu yang pertama yaitu kasir menyusun laporan penjualan bulanan berdasarkan data pesanan pelanggan, dan langkah kedua yaitu laporan tersebut diserahkan kepada pemilik kafe untuk evaluasi dan dokumentasi. Next. Ya, oke. Terima kasih pemaparan dari Saudara Ayu. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Valen. Silakan. Ya, berikut adalah analisa SWOT dari Cafe Libong Coffee. Analisa pertama yaitu strengths atau kekuatan. Yang pertama, Libong Coffee memiliki filosofi unik dan brand identitas. Filosofi dari Flores untuk Indonesia yang khas, memberikan nilai jual unik dan membedakan Libong Coffee dari kompetitor. Kekuatan yang kedua yaitu kualitas produk yang teruji. Produk kopi yang habis terjual di pemasaran online menunjukkan penerimaan pasar yang positif sejak 2017. Kemudian optimisme dan keuletan owner. Sikap optimis dan sabar dari pemilik bisnis membantu mengatasi tantangan berat seperti pandemi, sehingga mendorong pertumbuhan bisnis. Strength yang keempat yaitu struktur organisasi yang jelas. Pembagian tugas yang terstruktur antara owner, koki, waiter, dan kasir menciptakan efisiensi operasional. Dan yang terakhir yaitu keunikan lokasi dan konsep. Lokasi strategis Libong Coffee yang berada di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, dan konsep budaya Flores menjadi daya tarik tambahan. Next. Ya. Analisa SWOT yang kedua yakni weakness atau kelemahan. Yang pertama yakni ketergantungan terhadap owner. Tanggung jawab besar pada owner bisa menjadi kendala jika terjadi masalah pada pemilik atau saat bisnis sedang berkembang lebih besar. Weakness yang kedua yakni keterbatasan modal pada awal usaha. Pandemi menunjukkan adanya tantangan finansial yang sempat membuat kafe tidak beroperasi selama sebulan. Weakness yang ketiga yakni kurangnya digitalisasi proses operasional. Proses manual pada pemesanan, pembayaran, dan laporan dapat memperlambat kerja dan meningkatkan risiko kesalahan. Kemudian weakness yang terakhir yakni minimnya strategi promosi. Tidak ada strategi pemasaran yang jelas untuk menjangkau pelanggan secara offline maupun online. Next. Ya. Analisa SWOT yang ketiga yakni opportunities atau peluang. Yang pertama yakni meningkatnya tren minum kopi.
Budaya minum kopi yang semakin populer, terutama di kalangan anak muda, memberikan peluang besar untuk pertumbuhan pelanggan. Opportunities yang kedua yakni potensi ekspansi pasar. Filosofi khas Flores memungkinkan Libong Coffee memperluas pasar keluar Jakarta melalui cabang fisik dan penjualan online. Yang ketiga yakni pengembangan digital marketing. Pemanfaatan media sosial, marketplace, dan aplikasi pemesanan makanan dapat meningkatkan jangkauan dan penjualan. Opportunities yang kelima yakni mengangkat budaya Flores dapat menjadikan kafe sebagai daya tarik wisata kuliner dan budaya. Opportunities yang terakhir yakni kolaborasi dengan komunitas atau bisnis kopi lain. Jaringan dengan komunitas atau bisnis kopi lain dapat menciptakan peluang kolaborasi dan inovasi. Next. Ya, analisa SWOT yang terakhir ini threats atau ancaman. Yang pertama, persaingan bisnis kuliner yang tinggi. Banyaknya kafe serupa di Jakarta meningkatkan tantangan mempertahankan pangsa pasar. Threats yang kedua yakni ketergantungan pada sumber daya lokal. Gangguan pasokan kopi dari petani Manggarai Barat dapat memengaruhi kualitas dan operasional. Threats yang ketiga yakni fluktuasi ekonomi dan daya beli konsumen. Kondisi ekonomi seperti inflasi atau daya beli masyarakat yang menurun dapat memengaruhi jumlah pelanggan. Threats yang keempat yakni potensi pandemi atau krisis global lainnya. Ancaman pandemi atau krisis serupa dapat kembali memengaruhi operasional bisnis. Dan threats yang terakhir yakni perubahan preferensi konsumen. Pergeseran tren konsumen seperti keminuman kesehatan atau non-kopi dapat mengurangi daya tarik produk. Ya, oke, itu tadi pemaparan dari Valen mengenai analisis SWOT. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Maria, silakan. Selanjutnya yaitu adapun kendala yang dihadapi oleh Cafe Libong Coffee. Yang pertama yaitu dalam proses pemesanan masih berjalan manual sehingga sering terjadi kesalahan dalam mencatat pesanan pelanggan dan memakan waktu yang lama. Selain itu, permasalahan yang sering terjadi yaitu saat pengunjung kafe sedang ramai, waiter otomatis akan mendatangi setiap meja pelanggan tersebut. Hal ini menyebabkan waiter mengalami kesulitan dalam melayani pelanggan. Kendala yang kedua yaitu proses pembayaran masih kurang efektif dan tidak dapat dilakukan dengan cepat serta laporan penjualan yang masih menggunakan buku besar, sehingga menyebabkan bagian kasir terkadang kesulitan dalam proses rekap data penjualan. Next. Adapun solusi dari kendala yang dihadapi, yang pertama yaitu mengubah sistem pemesanan yang manual ke sistem yang terkomputerisasi, yaitu dengan men-scan QR kode yang tertera pada masing-masing meja yang pelanggan tempati, dan para pegawai kafe hanya perlu menunggu data admin yang nantinya akan muncul pesanan apa saja yang dipesan oleh pelanggan. Dan pelayan hanya mengantar pesanan ke meja pelanggan, serta bagi pelanggan yang ingin memesan secara online dapat memesan dengan mudah dan dapat melihat total harga setiap pesanan yang dipilih. Solusi yang kedua yaitu mengubah proses transaksi pembayaran dan pembuatan laporan yang ada ke sistem terkomputerisasi agar pelanggan dapat dengan mudah melakukan akses pembayaran serta mempermudah bagian kasir dalam proses pembuatan laporan bulanan. Next. Kesimpulan dari makalah kami yaitu Libong Cafe memiliki peluang besar untuk berkembang dengan identitas uniknya yang memadukan cita rasa kopi khas Flores dan filosofi budaya. Namun, proses manual yang masih digunakan menimbulkan tantangan dalam efisiensi operasional. Untuk menjawab hal ini, digitalisasi melalui sistem berbasis website yang mencakup pemesanan online, pembayaran digital, dan pelaporan otomatis menjadi solusi yang efektif. Dengan mengoptimalkan strategi digital marketing dan menjalin kolaborasi strategis, Libong Coffee dapat memperluas jangkauan pasarnya sambil mempertahankan keunikan layanan. Pelatihan staf dalam penggunaan teknologi akan mendukung kelancaran transisi menuju sistem baru. Langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan daya saing, tetapi juga memperkokoh posisi Libong Coffee sebagai bisnis kopi yang relevan dan kompetitif. Next.
Adapun saran dari kami itu Libong Coffee disarankan untuk segera melakukan digitalisasi operasional dengan menerapkan pemesanan berbasis QR Code dan pembayaran digital untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan pengalaman modern kepada pelanggan. Filosofi unik yaitu dari Forest untuk Indonesia dapat dimanfaatkan melalui strategi digital marketing yang berbasis cerita budaya untuk memperkuat branding. Selain itu, menambah varian produk seperti minuman non-kopi dan cemilan sehat dapat menarik segmen pelanggan yang lebih luas. Peningkatan kapasitas staf melalui pelatihan manajemen operasional akan memastikan bisnis tetap berjalan lancar tanpa terlalu bergantung pada owner. Kerjasama dengan komunitas kopi dan sektor pariwisata juga dapat memperluas jejaring dan mendukung pemasaran. Evaluasi berkala serta pengumpulan feedback pelanggan akan menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas dan relevansi bisnis di tengah persaingan pasar. Ya, oke, terima kasih Saudara Maria. Ya, jadi itu tadi pemaparan dari kelompok kami mengenai implementasi analisis SWOT untuk KP Libong ya. Jadi dari kelompok kami cukup sekian yang bisa kami sampaikan di presentasi kali ini. Kami akhiri dengan pantun Burung Irian, Burung Cendrawasih. Dari kami cukup sekian dan terima kasih. Oke.